Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku, senang berjumpa dengan saudaraku di mana saja berada. Saya Eka Sutama Channel. Ya, pada umumnya, maaf sekali, mungkin juga termasuk kita-kita ini, kalau bicara masalah agama, maksudku agama Islam, yang terbayang dalam benak adalah masjid, musola, sholat, puasa, zikir, dosa, ganjaran, surga, neraka, dan sebagainya. Nyaris tak pernah terlintas mampir dalam benak bermimpi bahwa masalah traveling atau rehlah yang lebih tenar dengan misal ziarah atau wisata religi. Sebetulnya ya mungkin kita sudah beberapa kali menjalani atau ngelakoni. Ternyata ini merupakan bagian yang tak terpisahkan juga dari tuntunan ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Istilah rehlah atau traveling kita pilih agar terdengar lebih ngetren dan juga menghindari anggapan yang mungkin negatif atau miring kalau kita memakai piknik, wisata, tour, dan lain-lain sebagainya. Karena kadang-kadang kalau kita memakai wisata, tour, ziarah, kadang itu ada ya terpikiran, ada tercampur, terkontaminasi, dan mendapat stigma yang beraroma seakan-akan hanya hura-hura, foya-foya, subhat, bahkan ada yang menganggapnya syirik. Sebetulnya saudaraku, anggapan dan atau pemahaman bias yang hanya hitam putih ini ya bisa dikatakan sangat dikotomis. Karena apa? Karena rehlah adalah masalah dunawiyah, masalah keduniaan yang pada umumnya itu banyak yang menganggap sekuler dan atau rehlah bukan bagian dari ajaran Islam. Sebetulnya hal ini ya bukan seperti itu juga. Kenapa saudaraku?
Karena kalau kita menganggap seperti itu semuanya kita nilai sekuler itu ya menggambarkan bahwa kita itu masih kurang piknik, kurang luas pandangan kita, atau mungkin kita sendiri sebagai muslim dalam memahami ajaran Islam yang kafah, menyeluruh, totalitas, atau sumuliyah, sempurna, ya lu wala yu'la alaih. Islam itu seperti itu, ya lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak tertandingi. Jadi ya ada saja, boleh saja kita piknik, traveling, atau rihlah. Yang semuanya itu tergantung niat kita. Niat kita refreshing, traveling, atau rihlah atau piknik, itu asal kita niati bernilai ibadah dan tidak ada kejelekan-kejelekan, madrotnya, semuanya kita kemas dengan nilai yang mulia. Misalnya dalam perjalanannya kita juga mau berangkat, membaca doa minimalnya Bismillahirrahmanirrahim. Terus dalam bisnya itu juga mungkin diisi kultum, mungkin dalam perjalanan itu juga diisi ya untuk mengisi waktu dalam perjalanan, diisi dengan teka-teki perjalanan, teka-teki traveling, silang mungkin pertanyaan-pertanyaan tentang keimanan, tentang puasa, tentang sejarah-sejarah Islam, tentang mungkin ya nabi-nabi, juga pengetahuan Islam yang lain, juga pengetahuan umum yang menambah wawasan keilmuan kita, wawasan pengertian kita, juga menambah keimanan dan amaliyah soleh kita, juga menambah kehangatan, keakraban, kedekatan, kerukunan di dalam perjalanan itu ya, yang mengikuti traveling, rihlah atau piknik tadi. Juga kalau sudah sampai tujuan ya tetap kita memperhatikan waktunya sholat, juga sholat. Begitu saudaraku. Memang kadang-kadang ada yang menjejalkan kepada kita sebagai umat Islam, ya oleh mereka saja yang tidak senang kepada Islam atau Islam pubi. Misalnya ya kaum orientalis, kaum sekularis, liberalis, imperialis, dan juga mungkin komunis, yang mana mereka berupaya menjauhkan antara muslim dengan al-Islam dengan cara mendikotomikan antara masalah keduniawian dari ajaran keakhiratan, bahkan meniadakan peran ajaran agama. Kadang dari lisan mereka muncul berbagai slogan-slogan
Seperti misalnya agama jangan dicampur adukkan dengan politik. Agama jangan dicampur adukkan dengan kalau kita sedang mengadakan traveling, rihlah atau refreshing tour atau piknik. Seni, ya mungkin seni suara, seni budaya yang lain, wayang dan sebagainya itu tidak boleh dimasuki oleh ajaran-ajaran agama. Padahal seni itu bisa kita gunakan untuk siasah atau metode cara dakwah kita, cara menambah pengetahuan kita, cara menjadikan iman dan takwa kita lebih kuat, akhlak kita lebih baik. Kalau misalnya negara mau baik, mau maju, harus agama dijauhkan dari urusan kenegaraan. Agama tidak boleh mencampuri negara. Negara harus dipisahkan dari agama. Pemikiran-pemikiran pendapat seperti ini, jika ditelusur, ungkapan Minir tersebut ternyata keluar dari mulut manusia yang ya kurang paham agama atau bahkan alergi kepada agama kita, agama Islam. Bahkan mungkin kurang paham sejarah tentang Islam. Mereka tidak tahu, kadang malah tidak mau tahu dan atau pura-pura tidak tahu bahwa umat Islam pernah jaya dan memimpin dunia. Polisi dunia dalam sains, teknologi dan militer selama 7 abad di era klasik dan pertengahan sekaligus menjadi polisi dunia. Justru kalau mau jujur, kemajuan Barat saat ini tak lepas dari jasa para sains muslim, ulama muslim di berbagai bidang atau disiplin ilmu. Saat itu ya misalnya ilmu kimia, astronomi atau falak, aljabar atau matematika, kedokteran dan sebagainya. Dan diakui oleh sebagian mereka yang berperilaku objektif atau jujur, misalnya Ibnu Sina dan lain sebagainya. Yang kedua, pola pikir dan paham yang memisahkan antara urusan duniawiyah dengan ukhrawiyah selintas nampaknya itu benar, sebab terkesan fokus, terkesan profesional dan proporsional. Tetapi jika kita cermati lebih lanjut, kita teliti dan kita kritisi, ternyata tidak benar dalam pandangan Islam. Sebab tidak satupun masalah yang steril dari tuntunan agama Islam. Agama Islam berperan selalu memberikan panduan hidup kepada manusia, personal, ya, sosial, kemasyarakatan, kenegaraan.
semuanya diajarkan oleh Islam secara person-person, orang dengan negara, orang dengan organisasi, negara dengan perorangan, atau negara dengan rakyatnya. Semuanya ini agar tidak terjebak dalam perilaku ya seperti hewan, perilaku barbar yang tidak ada aturan, rujukan, dan tuntunan yang baik. Islam semuanya mengajarkan itu untuk menjadi pedoman hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Saudaraku semuanya, kembali ke yaitu piknik atau tur tadi. Manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Keduanya merupakan satu kesatuan yang utuh. Keduanya membutuhkan layanan yang masing-masing saling mempengaruhi. Jika tidak terpenuhinya layanan yang tepat dan memadai, maka akan menimbulkan sederet efek yang kurang baik, efek yang buruk, atau perilaku yang tidak baik. Mengingkari eksistensi rohani atau spiritual jiwa mental berarti mengingkari jati diri sebagai manusia normal. Dalam hal ini, agama pasti akan banyak bersentuhan dengan masalah rohani manusia. Jika abaikan agama, maka muncul kekeruan rohani. Ini dari pendapat Mukti Ali dalam bukunya. Kekurangannya itu misalnya seperti frustasi, tidak percaya diri, dan putus asa, dan sebagainya, dan sebagainya. Dalam perilaku yang temperamental, agresif, egois, asosial, putus asa, bunuh diri, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini juga ada dalam Quran surat Ar-Rod ya 13:28. Juga fakta empiris menunjukkan bahwa dunia mistis menjadi pelarian orang yang secara lahiriah berkecukupan, misalnya cukup ilmu, cukup harta, dan jabatan. Ingat pula betapa khusyuknya para penganut paham komunis ketika mengikuti acara atau upacara di lapangan merah. Ini bukti bahwa faktor batiniah perlu asupan khusus pseudo agama. Imam Ghazali akhirnya ya menyimpulkan bahwa rihlah bahkan uzlah ketika ilmu, harta, dan jabatan dalam genggamannya perlu diadakan rihlah, uzlah, ya traveling, pergi dari tempat yang satu ke tempat yang lain, ya termasuk tadabbur alam, ya membaca ayat-ayat ya kauniyahnya Allah, ayat-ayat ciptaan-ciptaan Allah yang dihamparkan di muka bumi ini. Agar apa? Agar menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak hanya wirid, zikir, sholat di musala atau masjid, tapi juga perlu pergi melihat-lihat ciptaannya Allah, agar sholat, wirid, zikir kita
menjadi tambah khusyuk. Misalnya pergi haji, ya, pergi haji dan lain sebagainya. Juga junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW juga pernah dipeknekan oleh Allah karena sedang ya agak gundah, agak susah, yaitu perjalanan dari Makkah, Masjidil Haram ke Palestina. Nah, itu jalan, terus Masjid Aqsa di Palestina, terus dilanjutkan naik ke Sidratul Muntaha, pulang pergi. Ya, hal seperti ini ya, apa bukan merupakan bentuk lain dari traveling ala junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW untuk menghibur hati Nabi yang tengah gundah gulana karena ditinggalkan istri tercinta Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib yang selama ini sebagai tempat mengadu dalam suka dan duka meskipun tidak beriman. Terus munculnya air Zam-Zam, ya, itu juga merupakan traveling ya. Nabi dalam perjalanannya naik ke Sidratul Muntaha diperlihatkan beraneka kejadian-kejadian, yaitu untuk menghibur Nabi besar Muhammad SAW, dan terus diberi tugas untuk melakukan sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, itu akhirnya Nabi juga kegundah gulanan Nabi sudah terobati dengan dipeknekannya, yaitu dari Isra wal Mi'raj, ya, dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa lalu naik ke Sidratul Muntaha, itu merupakan piknik. Jadi piknik rihlah itu juga baik, juga tidak disalahkan oleh Islam dan dibenarkan oleh Islam, tergantung tujuan, niat kita dan pelaksanaan kita sesuai dengan aturan-aturan Islam. Waktunya sholat juga sholat, dan juga menambah iman dan takwa serta pengetahuan kita dalam piknik atau rihlah tadi, membaca ayat-ayat Allah yang dihamparkan di muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ya menjadi tambah pengetahuan kita dan iman kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.